Kita mau ngobrol-ngobrol tentang betapa beruntungnya dia di umurnya yang ke berapa? Yang ketit 30. 30. Oh, Marsha ini eee, beruntungnya itu karena dia punya asuransi. Karena tiba-tiba tahun lalu ya? Iya benar. Bulan Juni. Juni 2025. Mei dan Juni sih tepatnya. Oke, 2 kali gimana? masuk rumah sakit. Oke, ceritain ceritain cerita. Selama hidup, aku tuh Selama nggak seumur hidup, aku tuh nggak pernah masuk rumah sakit. Jadi nggak pernah dirawat inap, nggak pernah infus, pokoknya nggak pernah sakit. Ya namanya hidup nggak ada yang tahu ya. Orang yang sehat pun nggak pernah sakit, even itu demam, kayak cuman aku tiba-tiba masuk rumah sakit, itu gejalanya sakit perut, Sakit perut kiri, kanan, tengah, bawah, atas? semua Oh, semua semuanya. benar-benar Oke. sakit semua, kayak Mhm. gimana ya, sakit perut yang kayak di apa sih namanya? Diputer, Kayak diperas, diputer, diperas, ditusuk-tusuk gitu-gitu. ditusuk-tusuk, Mhm. pakai jarum, pakai linggis, pakai apa nih? Itu di bulan Mei, Mhm. aku masuk, itu pertama kali aku masuk rumah sakit, terus Iya. rawat inap selama 3 hari, terus diagnosanya waktu itu keracunan makanan. Iya, ingat banget keracunan makanan 3 hari terus pulang. And Iya. then? And then pulang dari rumah sakit aku sudah merasa sehat. Ternyata Mhm, di bulan berikutnya, yaitu di bulan Juni mhm. 2025, Iya, sakit perut itu datang kembali seperti deja vu, yang sama yang persis. sama persis tapi lebih sakit. Jadi kalau tadinya skornya 6 sekarang jadi berapa? Skornya 10. Iya, Oke. benar-benar sakit, aku sampai nggak bisa berdiri, Mmm, terus keringetan, mmm, keringetan sampai semua bajuku basah. Habis itu aku langsung udah nggak mikir apa-apa lagi, langsung ke rumah sakit mhm. lagi. Takut mati nggak? Pada saat itu takut sih. Takut ya? Kayak, ya Tuhan ampun segala. Untung ingat Tuhan. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata ususnya bocor, guys. Ususnya bocor, guys. Usus yang mana nih? Usus halus. Kamu kan belum 30 saat itu, kok bisa usus halusmu bocor? Karena pada saat itu katanya imunku lagi drop, Ah jadi si imunku ini nggak bisa melawan bakteri. Ada bakteri di di usus. usus. Terus ususnya ini juga kan perlengketan usus. Perlengketan usus. Ya, lebih mudah mungkin si ususnya ini jadi bocor, apalagi aku Karena dia kan, lengket, iya, terus apalagi ada aku bakteri. terus dipicu juga sama selalu makan pedas. 2 minggu sebelum aku sakit perut itu, aku makan ayam ayam cabai apa gitu, pokoknya pedes banget. Ya, tapi pemicunya itu pemicu doang, tapi Pemicu sebenarnya doang. karena ada bakteri, Iya. terus imun kita nggak bagus. Akhirnya ususnya dipotong, melakukan operasi besar, ususnya dipotong 13 sampai 14 senti kalau nggak salah, 13 around sampai 14 segitu senti ya, itu berapa, segini ya? seginilah. Ah, masa sih? Oh gitu. Oh, Udah 13 20. senti itu segini ya? Iya, Ah, masa seginilah. sih? Jadi ususmu sekarang pendek? Usus kita panjang ya, terus habis itu usus yang setelah dipotong itu disatuin kembali. Ya pastilah, masa dibiarin terpotong? Pasti. Setelah operasi itu aku puasa, full puasa, nggak makan nggak minum, Nggak bisa 2 minggu makan? guys. Ya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum? Iya. Jadi gimana dapat makanannya? Jadi dapat makanannya dari infus. Oh, yang kayak orang-orang di rumah sakit itu diinfus lewat mulut apa lewat ini? Lewat ini. Oh, lewat sini. Jadi cuma minum cairan dari infus Iya. doang? Literally nggak makan, nggak minum, minum. guys. Berapa? 2 minggu? 2 minggu. Di rumah sakit terus 2 minggu? Di rumah sakit Ngapain terus 2 aja? minggu. Tidur? Tidur, fokus untuk menyembuhkan diri, nonton, berserah kepada Tuhan. Takut mati nggak? Abis operasi masih takut mati nggak? Habis operasi nggak sih? Oh, udah nggak takut mati, Nggak. udah selamat gitu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, berapa biaya operasi potong usus halus berapa 13 senti? Berapa lama di rumah sakit 2 totalnya? minggu. Totalnya literally 2 minggu? Iya, 14 hari. Oke, sama yang 3 hari sebelumnya itu totalnya berapa? Kan udah pertama kali kan? Iya. Cuman karena ya bisa dibilang diagnosa salah lah ya. Apa pertamanya keracunan makanan. Ternyata diagnosa akhirnya Usus halus bocor. usus halus bocor, jadi harus dioperasi. Jadi sekarang dia punya usus tuh udah ini ya guys, second gitu ya, secondary. Rawat inap yang pertama yang 3 hari itu 13 juta something. Ah, 13 juta. 3 hari doang 13 juta ya? Iya. Itu juga nggak ada pemeriksaan apa-apa, cuman tes darah doang. Iya benar, Iya. makanya diagnosanya salah, nggak diperiksa. Dari harga awalnya berapa aku lupa, tapi setelah didiskon itu 208 juta. Merinding. Kalau nggak didiskon, berarti lebih dari 210 juta dong?
lebih, kayaknya 280 260, 260. deh kalau nggak salah. 280. Iya. Banyak juga diskonnya. Oke. Apa 250 yang ntar Iya, itu, Kak. antara itulah ya. Yang Oke. penting Seperempat pokoknya miliar. 12 juta pun itu Seperempat miliar dia udah menghabiskan uang asuransi ya, guys. Hmm. Udah berapa lama polis asuransimu? jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Premi setahun berapa? 65 kali 12. Berapa? 665 kali 12. 600.000 sebulan. 665. Cuma 665.000 sebulan, berarti Iya. cuma sekitar 8 juta. Iya. 8 juta setahun, belum bayar 3 tahun. Kalau katakanlah udah full 3 tahun aja masih 24 juta, tapi Iya. dia menghabiskan 250 jutaan. Sama kontrol-kontrol apa segala macam, Oh iya, bisa kan? sama kontrol setelah aku operasi itu, itu 90 hari. 2 bulan pertama aku kontrol setiap minggu. Setiap minggu Iya, berapa? Dan sekali kontrol itu waktu itu 2,5 juta sampai 3 juta. Karena tes lab itu. 2,5 juta sampai 3 juta kali 4. Berarti 10 sampai 12 juta setiap bulan. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Bulan Bulan ketiga itu aku per 2 minggu deh kayaknya. Per 2 2 minggu. minggu. Waktu itu sekali kontrol 1.800.000. 1.800.000. Ya mirip lah. 1.800 ke 2 juta masih sama aja, cuman tiap 2 minggu. Oke, ya berarti habis 0,5 miliar lah dia ya. Padahal bayar premi belum nyampe 10%-nya. Iya. Oke, jadi gimana perasaannya setelah menghabiskan uang asuransi seperempat miliar? Perasaannya bangga ya, bangga, bersyukur banget bisa punya asuransi. Bangga nggak bisa punya asuransi. Terus? Karena aku benar-benar fokus untuk kesembuhan aku nggak mikirin biaya sedikit pun. Keluarga aku juga yang ngejagain aku, mereka nyaman, punya tempat tidur sendiri. Fasilitas rumah sakitnya oke. Kamar VIP. Keluarga yang nungguin dapat makanan. Terus pelayanannya juga bagus. Udah pasti. Iya. Selain salah diagnosa. Jadi aku sembuhnya lebih cepat. Apa sih namanya, penanganannya juga kan lebih bagus kan pastinya. Cepat, dokternya oke. Dokternya oke. Itu juga kebetulan dokternya dokter senior, ahli bedah gitu kan. Profesor? Bukan? Iya, profesor. Sekali konsul sama dia berapa? 700.000, 500.000? Sekali mahal konsul pokoknya ya. Pada saat itu berapa ya? Ya mahal lah pokoknya. Sejuta. Ya profesor guys ya, nggak apa-apa. Jadi pesannya untuk yang masih muda yang belum umur 30 tahun. Jadi pesannya guys, aku nggak memaksa atau misalkan nggak yang bilang semua orang pasti sakit, enggak. Tapi bahkan kayak aku yang nggak pernah sakit pun pasti kena. Jadi semua orang itu pasti ada kemungkinan terkena resiko entah itu terkena sakit atau mungkin resiko sakit kritis seperti itu. Jadi mungkin buat kalian premi 600.000 atau di bawah 1 juta itu mahal banget. Tapi kalau kita mahal sih, kan banyak Kak yang mikir kayak enggak lah, mahal gitu loh. 600.000 sehari itu berarti 20.000 per hari. 600.000 sebulan, 20.000 per hari. Iya. Kalian beli kopi aja sehari bisa berapa puluh ribu. Karena kan emang mindsetnya ya, gue ngapain beli asuransi, kan gue nggak sakit gitu. Iya, justru karena kita sehat makanya. Nih. Iya, makanya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau tadinya kau nggak punya asuransi, gimana kau berobat? Kalau nggak pakai asuransi mungkin bisa pakai BPJS, tapi nggak mungkin sebagus itu. Nggak mungkin sama. Ya, dan pengalamannya nggak mungkin kita sama. Kita semua tahu pelayanannya gimana, harus antri urus ini. Gitu. Jadi nggak bakalan nggak senyaman ini, nggak secepat ini. Jadi sekarang udah sembuh total ususnya? Iya, sudah sembuh. Oke. Jadi thanks to premi asuransi 660 berapa? 665.000. 665.000. Itu pun menurut aku ya, itu untungnya dia udah lewat dari 1 tahun atau 2 tahun. Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya tadi polis masih baru, nggak tahu tuh bakal di cover apa enggak. Diagnosanya kan karena ada ketentuan-ketentuan di asuransi kesehatan, kalau polis kalian belum 2 tahun, kena investigasi, atau ada masa tunggu 1 tahun untuk beberapa diagnosa. Dan aku nggak tahu diagnosanya dia itu apakah termasuk masa tunggu 1 tahun atau enggak. Jadi, selagi kita sehat, maka belilah asuransi. Semoga membantu. God bless you. Bye-bye. Ini nyata, guys.